Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat semua? Yang Ibu harapkan anak-anak selalu sehat. Hari ini anak-anak bisa ikut belajar semua. Alhamdulillah kalau anak-anak bisa ikut belajar semua. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kita sudah berdoa, kita belajarnya selalu semangat, tetapi tidak lupa pula kita bisa melakukan tepuk semangat. Marilah kita tepuk semangat bersama-sama. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Ya, semoga kita sudah melakukan semangat, kita belajarnya tetap semangat. Tidak lupa pula Bu Guru senantiasa mengingatkan kepada anak-anak, karena kita ini adalah dalam masa pandemi, maka kita senantiasa harus selalu membiasakan mencuci tangan pakai sabun. Kita harus menjaga kesehatan, dan kita juga harus tidak lupa pula apabila bepergian kita menggunakan masker supaya kita selalu sehat. Untuk belajar hari ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum pelajaran dilanjutkan, baiklah Bu Guru akan menyampaikan bahwa pelajaran hari ini adalah pelajaran Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Dan diharapkan Bu Guru setelah pelajaran hari ini selesai, anak-anak bisa menghafalkan bisa hafal surat Al-Ikhlas beserta artinya dengan fasih dan benar. Tapi sebelum pelajaran dilanjutkan, ya, Guru mengingatkan kembali bahwa kalian kemarin sudah dijelaskan tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran yang menempati urutan surat yang ke-113. Surat Al-Falaq itu diambil dari kata Al-Falaq itu diambil dari ayat yang pertama yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Di mana waktu subuh itu penjahat biasa senantiasa melakukan aktivitas, yaitu kejahatan, ya, karena di waktu subuh itu manusia masih banyak yang terlelap tidur. Nah, supaya kita terlindungi dari kejahatan manusia baik yang kelihatan atau yang tidak, maka senantiasa kita membiasakan membaca surat Al-Falaq sebelum tidur. Nah, sekarang anak-anak akan belajar surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas juga merupakan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang menempati urutan yang ke-112. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat yang diturunkan, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu berarti surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Mekah. Maka surat Al-Ikhlas itu termasuk surat Makkiyah, itu surat yang diturunkan di kota Mekah.
Surat Al-Ikhlas itu artinya tulus dan ikhlas. Nah, sekarang marilah kita hafalkan bersama-sama surat Al-Ikhlas beserta artinya. Yuk kita hafalkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamainya. Kalian diharapkan bisa hafal surat Al-Ikhlas beserta artinya. Caranya supaya kalian bisa hafal dengan cepat, maka hafalkanlah dulu ayat demi ayat. Yaitu hafalkan ayat pertama sampai hafal, baru kalian ganti hafalkan ayat yang kedua. Setelah ayat kedua sudah hafal, kalian hafalkan lagi ayat yang ketiga. Setelah ayat yang ketiga sudah hafal, hafalkan lagi ayat yang keempat. Insya Allah kalian akan cepat hafal surat Al-Ikhlas. Maaf ya, tadi surat Al-Ikhlas bukan surat Al-Falaq. Nah, sekarang tinggal mufradat atau arti kata surat Al-Ikhlas. Itu diantaranya Qul, artinya adalah katakanlah, huwa, dia Allah, ahadun, satu atau esa, as-somadu, tempat meminta, lam, tidak, yalid, beranak, yulad, diperanakan, yakun, ada, lahu, baginya, kufuan, setara. Nah, itu diantaranya adalah mufradat dari surat Al-Ikhlas. Ini juga kalian hafalkan di rumah ya. Terus sekarang kandungan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu mengajarkan kita supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah merupakan makhluk yang lemah dan akan rusak atau musnah. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong kepada sesama makhluk Allah ya, karena kita mempunyai kekuatan sehebat apapun yang kita miliki, tetapi tidak akan bisa menandingi kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh sombong kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, karena masih ada zat yang lebih tinggi ya, yang tidak bisa ditandingi kekuatan maupun kekuasaannya oleh makhluk lain ya. Maka kita tidak boleh sombong kepada makhluk lain karena ada kekuatan yang lebih dari kita ya. Terus karena kita sebagai makhluk yang lemah, maka kita seharusnya senantiasa berdoa agar diberi kekuatan atau keselamatan, yaitu hanya berlindung kepada Allah. Nah, itu diantaranya adalah isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Itu mengajarkan kita supaya kita mengesahkan Allah, supaya kita berlindung, memohon perlindungan, memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa surat Al-Ikhlas itu ya salah satu surat dari Al-Quran yang menempati urutan yang ke-112, yaitu terdiri dari 4 ayat, diturunkan di kota Mekah, yaitu sebelum
Nabi hijrah ke Madinah. Al-ikhlas itu artinya tulus dan ikhlas. Isi kandungannya adalah bahwa kita diajarkan untuk mengesahkan Allah. Kita tidak boleh sombong kepada sesama makhluk ciptaan Allah, karena sehebat apapun kemampuan kita tidak bisa akan menandingi kekuasaan dan kekuatan Allah. Ya, maka kita harus berlindung, memohon pertolongan, memohon keselamatan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tugas terakhir yaitu Bu Guru memberikan tugas, hafalkanlah surat Al-Ikhlas beserta artinya dengan baik dan benar. Nanti setelah hafal, anak-anak di videonya itu dikirimkan lewat WA, itu WA grup, karena di grup kelas itu sudah ada, maka kamu menghafalkannya di video nanti dikirimkan ke WA grup. Terima kasih. Kiranya pelajaran hari ini sampai di sini dulu, maka kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.